Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas siapa sih roh jahat itu, mengapa selalu mengejar kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudaraku terkasih, sejak awal mula umat manusia ada, roh-roh jahat sudah mengarahkan kita pada kutukan kekal. Iblis tidak sendirian dalam misinya untuk menghancurkan umat manusia. Iblis ditemani oleh roh-roh jahat yang punya misi utamanya, yaitu mengacaukan tujuan hidup kita dan membawa kita supaya jauh dari Allah. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa gereja mengajar bahwa ia atau iblis itu pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Dalam kitab Wahyu juga bisa dilihat mendukung gagasan ini, bahwa iblis itu tidak sendirian dalam pemberontakannya melawan Allah. Kemudian perang terjadi di surga. Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga. Naga dan para malaikatnya melawan balik. Namun mereka tidak menang dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Naga besar, si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama dengan para malaikatnya. Sebelum ayat-ayat ini, penulis atau Yohanes menuliskan bagaimana ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Hal ini sering ditafsirkan sebagai sepertiga malaikat di surga bergabung dalam pemberontakan iblis. Secara umum diyakini bahwa ada sejumlah besar malaikat di surga, angka yang sulit dipahami pikiran manusia. Dengan mengingat hal ini, jumlah malaikat yang jatuh tidak bisa dianggap kecil, dan hal ini menjadi salah satu alasan penting mengapa pengaruh iblis menyebar ke seluruh dunia. Sejak kejatuhan yang pertama ini pada awal penciptaan, iblis dan setan-setannya sudah membidik manusia. Kitab Wahyu sekali lagi mengungkapkannya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Manusia adalah mutiara ciptaan Allah, dan iblis dengan segala kekuatannya ingin menghancurkan mutiara itu. Hal ini berarti menggoda kita untuk menghancurkan diri kita sendiri dengan membuat pilihan yang salah dan membuat semangat pemberontakan dalam hati kita. Tujuan akhir si iblis adalah membuat kita menolak Allah sepenuhnya dan bergabung dengannya dalam kesengsaraan kekal. Dan berita baiknya adalah setan tidak punya kekuatan yang tanpa batas, dan secara teknis mereka cukup tidak berbahaya bagi jiwa yang bersatu dengan Allah. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain mencoba untuk menakuti kita. Sementara itu, kita dapat memohon kuasa Allah untuk mengusir mereka dari kehidupan kita. Setan tidak berdaya
ketika kita membandingkannya dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Tentu saja, setan bisa mendatangkan malapetaka di dunia kita, namun hanya jika kita bekerja sama dengan mereka. Sebenarnya, setan itu pengecut. Mereka sudah terpisah dari Allah oleh pilihan bodoh mereka. Saudari-saudara terkasih, itulah alasan mengapa roh jahat selalu mengejar kita. Tujuannya adalah untuk menjauhkan diri kita dari Tuhan dan mengajak kita untuk melawan Tuhan dan manusia mendapatkan kutukan kekal seperti dirinya. Maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan seperti yang dipesankan Tuhan Yesus kepada kita. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita mengenai siapa sih roh jahat itu, mengapa selalu mengejar kita. Semoga membantu. Salam.